Untuk prediksi masa depan, lihat tangan kanan atau tangan dominan. Jika umur sudah 60 atau mendekati 60, tidak usah dibaca masa depannya. Yang dibaca masa depan itu adalah kira-kira umur 20 tahun, di bawah 50 tahun. Jadi akan sedikit lebih akurat. Baca saja garis utamanya, yaitu garis hati, garis kepala, garis kehidupan. Jika garis hatinya putus, itu waspadai. Suatu saat nanti dia mengalami masalah dalam hubungan, walaupun itu belum tentu terjadi karena ini akan mengalami suatu perubahan juga nantinya sesuai situasi dan kondisi yang akan terjadi. Jika garis hatinya sekarang saat ini jika kabur, waspadai. Prediksi ke depan itu dia lebih suka bekerja daripada asmara atau hubungan atau pacaran. Tetapi jika garis ini menguat nantinya, berarti dia mulai tumbuh seiring dia mulai suka bergaul dengan lawan jenis, sehingga garis hatinya mulai menebal. Jadi makanya masa depan itu tidak pasti, hanya bisa diprediksi. Jika garis kepala saat ini kabur, berarti menandakan saat ini, karena tangan ini saat ini dan ke depan, karena tangan kanan itu melambangkan saat ini dan ke depan, berarti saat ini dia sedang apatis, kurang percaya dengan orang lain, dan kurang begitu mau belajar atau yang lainnya. Tetapi jika garis ini mulai menguat, sedikit demi sedikit menguat, berarti dia mulai ada kebijaksanaan yang tumbuh, rasa percaya diri mulai tumbuh, dan kedepannya tentu lebih bagus lagi. Jika itu tetap kabur, berarti dia selalu berada dalam keraguan-raguan. Jika garis kehidupan ini saat ini kabur di tangan kanan, berarti dia kesehatannya masih lemah. Tetapi jika menguat nanti seiring berjalannya waktu, seiring dia bisa menjaga kesehatan atau pemahaman tentang kehidupan, maka kehidupan masa depannya akan semakin bagus. Cuman yang dikatakan di sini adalah waspadai atau kemungkinan akan terjadi karena garis ini bisa berubah seiring bertambahnya umur. Jika ada garis perkawinan di tangan kanannya putus, itu jika dia saat ini belum menikah, waspadai masalah-masalah dalam pernikahannya. Dan juga jika paralel itu menduakan, atau jika garisnya banyak, berarti dia semakin populer di masa depan antar dengan lawan jenis. Jadi tergantung dia membawanya kembali. Jika garis kepalanya putus, saat ini mungkin dia sedang pusing, sering pelupa, sering pikun, sering sakit kepala. Tapi jika ini permanen putusnya, waspadai di masa depan dia akan sering pusing. Tapi jika nanti ini dia pemahaman, kebijaksanaan dan pengetahuannya bertambah, ini bisa diabaikan karena dia bisa menjaga kesehatan dirinya sendiri. Jika di tangan kanan kerapatan ini terlalu longgar, maka boros di masa depan. Jika di tangan kirinya rapat, berarti saat ini dia tidak boros, atau masa lalunya tidak boros, masa depannya yang boros. Dana royal. Jadi pada intinya seperti itu saja. Lihat video-video yang lain dahulu. Jadi tangan kiri itu masa lalu, tangan kanan itu saat ini dan ke depan. Dan masa depan itu cenderungan berubah, bisa menjadi lebih baik dan bisa menjadi lebih buruk tergantung perubahan yang terjadi di garis tangannya. Jika garis tangan putus itu menjadi semakin rapat, itu menandakan perubahan baik. Garis yang kabur menjadi semakin jelas, berarti menandakan perubahan baik. Bisa sakit penyakit menjadi hilang, rezeki semakin lancar. Atau jika garis dimanapun terjadi perubahan, itu menandakan situasi sesuai dengan garisnya. Jika garis asmara itu perubahan baik di dunia itu, garis kehidupan juga masalah kesehatannya membaik. Jika perubahannya menebal, menyambung, menguat, semakin jelas. Tapi jika perubahannya semakin kurang, semakin putus,
semakin kabur, itu perubahan buruk.